Selamat pagi. Ya, apa kabar kamu semua? Ada sehat? Amin, syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih kebaikannya, atas kebaikan Tuhan dalam penyataan bagi kita semua, di mana pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia. Dengan itu mari kita berdiri dan kita menaikkan pujian syukur kita dan terima kasih kepada Tuhan. Betapa mulia Tuhan.
terus telah dipulihkan ya Tuhan. Kami terus diberi semangat yang baru, bangkitkan kembali ya Bapa. Yang percaya Tuhan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, yang membangunkan pribadi kami Tuhan, keluarga demi keluarga kami ya Bapa. Haleluya Bapa, puji nama Yesus. Karena Tuhan hanya padamu kami tinggikan, kami bukan nama Bapa. Segala pujian kami Tuhan, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang lain seperti kaya Tuhan Yesus, hanya kaya Tuhan. Haleluya Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
menyenangkan hati Tuhan, karena Dia layak menerima segala pujian hormat. Biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan, biar hati kita terus berbaur kepada Dia, mengikut Tuhan, mengikut setiap firman-Nya, menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Pimpin kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Pagi ini, saat ini, kami mau menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami.
bersyukur karena setelah 2 minggu kita tidak bergereja di gereja ini, tidak akan selamanya ada kesuraman kata firman Tuhan. Jadi kesuraman itu sudah berakhir, kita sudah berada dalam ruangan ini, puji Tuhan. Dan kita sangat bersyukurlah karena kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita ada pada hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena kelebihannya kita, ataupun bukan karena kita ini siapa-siapa, tetapi karena Tuhanlah, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. 7 orang sejam amin. Yang lain sangat bersyukurlah karena kita juga dalam beberapa minggu ini ataupun dalam beberapa waktu ini melalui masa-masa sukar dalam kehidupan kita, khususnya kesehatan. Sangat bersyukur karena walau dalam keadaan yang kurang sehat, kita tetap katakan tetap sehat di hadapan Tuhan. Karena iman kita sehat, maka kita ada kekuatan untuk melawan segala kelemahan tubuh. Yang sekarang ini pun masih lagi ada yang batuk-batuk, masih ada yang sesama. Dan saya baru-baru ini tiba-tiba diserang oleh satu penyakit ganjil. Ganjil. Dalam 3 atau 4 hari saya kurang sehat. Sekali cek, saya punya darah tinggal 10 poin atau pint. Jadi pertama kali saya mengalami situasi begitu, sangat-sangat tidak sehat. Jadi puji Tuhan, dalam beberapa waktu ini saya sudah sehat. Walaupun masih makan obat, tapi itu
tidak akan melemahkan saya. Puji Tuhanlah. Harap-harap saya tetap kuat untuk sehingga selesai khotbah. Oke, mari kita membaca satu petikan firman Tuhan yang saya petik dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat ini seringkali dibacakan, ataupun kalau sepanjang tahun ini, kalau saya tidak silap ada 2 atau 3 kali saya sampaikan ayat ini. Nah, kenapa kita perlu ulang-alik untuk membaca ataupun menyampaikan firman Tuhan ini? Supaya kita ini diperkuatkan lagi, diteguhkan lagi. Nah, di setiap kali pembacaan yang saya bawakan ataupun penyampaian yang saya bawakan, saya akan bawa versi yang terbaru ataupun penyampaian-penyampaian yang terbaru lewat pembacaan ini. Walaupun pembacaannya sama, tetapi ada hal-hal yang baru yang kita akan temukan, yang kita temukan dalam pembacaan ini, yang Tuhan Yesus sendiri yang menyingkapkan ataupun mengungkapkan buat saya dan buat saudara. Jadi mari kita siapkan hati untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Oke? Ayat 1, Yohanes pasal 15 ayat 1. Aku ini pohon anggur yang benar dan Bapakku pemeliharanya. Ia mengerat tiap-tiap carang yang tidak berbuah, dan carang-carang yang berbuah dibersihkannya agar berbuah lebih lebat. Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah Kuberikan kepada kalian, agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Berusahalah untuk hidup di dalam Aku dan biarlah Aku hidup di dalam kalian, karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari Aku. Akulah pohon anggur, kalian carang-carangnya. Barang siapa hidup di dalam Aku dan Aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Karena di luar Aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Jika seseorang memisahkan diri dari Aku, ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu dan dikumpulkan menjadi suatu tumpukan dengan carang-carang lain, lalu dibakar. Tetapi jikalau kalian tetap di dalam Aku dan mentaati perintah-perintahmu, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki, dan semua itu akan diberikan kepada kalian. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan besar bagi Bapa. Ini saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, ini ada berbagai-bagai terjemahan. Jadi yang kita baca ini terjemahan baru. Jadi maksudnya tetap sama. Cuma kalau kita baca dalam firman Allah yang hidup ini, ada sesuatu, menurut saya ada sesuatu yang lebih jelas dapat kita lihat di sana. Baik, bukan berarti terjemahan yang lain itu tidak jelas, tetapi dengan pengertian yang ada pada kita akan dapat melihat apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan berikan, nyatakan kepada kita lewat ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ayat ini sudah berkali-kali. Kalau saya saja pada tahun ini sudah 2 atau 3 kali saya bawa ayat ini. Lain lagi kamu mendengar di YouTube, lain lagi kamu mendengar dalam kelompok-kelompok sel, lain lagi kamu mendengar di mana-mana kamu ikuti kebaktian, lain lagi tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang kamu sudah mendengar ayat ini dibacakan beratus ataupun berpuluh kali. Tetapi satu hal yang menjadi persoalan dalam hal-hal kita mendengar firman Tuhan, apakah firman Tuhan yang kita dengar itu terus kita hidupi atau bagaimana? Ataupun dia hanya kita dengar tetapi kita tidak terima. Kadang-kadang ada orang yang mendengar tetapi dia menolak. Ada orang yang mendengar dia tidak terima. Ada orang yang mendengar tetapi dia tidak menghidupi. Ada orang yang mendengar tetapi dia tidak mengerti. Nah, ini yang kami bilang sandi betul ini. Dengar tapi tidak mengerti.
Bagaimana itu? Jadi seperti yang sudah beberapa kali saya nyatakan juga bahwa seni untuk mendengar itu adalah dengar, terima, dan lakukan. Itu firman Tuhan. Itu baru orang Kristen. Itu baru orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengingat akan situasi kita pada saat ini dalam mood Natal ini, tinggal beberapa hari saja lagi kita akan berada di tahun yang baru. Tahun yang baru yang punya cabaran ataupun yang cabarannya juga baru, cabarannya juga ada yang masih sama, ada yang akan datang sebagai cabaran yang baru. Dan apa persiapan kita untuk menang ataupun menghadapi semua itu? Apa persiapan kita untuk menghadapi semuanya itu? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki dasar yang paling kokoh, paling kuat, paling teguh untuk menghadapi apapun cabaran yang akan ada di depan ini. Mungkin esok ataupun selepas kebaktian ini kita akan menghadapi cabaran, itu pasti. Dan seterusnya kita akan menghadapi dan terus menghadapi cabaran yang luar biasa. Ya, kalau kita dengar beberapa waktu ini pun kita sudah diperdengarkan dengan kemungkinan pandangan demi pandangan orang ataupun terjemahan demi terjemahan orang terhadap apa yang bukan terjemahan, tafsiran demi tafsiran orang terhadap firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sebagainya. Itu kita sudah dengar. Dan yang pastinya kadang-kadang kita dengar itu, wah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat, lalu kita ditakut-takutkan dengan situasi-situasi dunia. Kalau kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, ini akan terjadi dan ini akan terjadi dan ini akan terjadi. Apabila ini akan terjadi, kita akan menghadapi kesukaran yang besar. Itu betul, pasti itu betul. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan, dan kita lihat saja lukisan yang ada di sana itu sudah menggambarkan satu situasi dunia yang sangat menggerunkan. Lalu saya lihat di lukisan yang di belakang kamu ini, kita sudah berada di hampir di bobola itu, dan itu sangat menggerunkan, sangat menakutkan saya secara pribadi. Tetapi apabila saya mengingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini cukup memberikan kekuatan, ini cukup memberikan penghiburan buat saya, ini cukup memberikan saya semangat yang baru, menyemangati saya untuk hidup pada hari esok sekalipun menghadapi berbagai-bagai cabaran tantangan yang sangat hebat oleh dunia ini. Bukan cabaran saja yang akan datang, godaan pun akan datang bersama. Dia tidak akan ditinggalkan. Godaan, cabaran, bahkan yang datang bersama dengan godaan dan cabaran itu juga keinginan-keinginan ataupun keinginan kepuasan mata, kepuasan pikiran, kepuasan hawa nafsu, dan itu semua akan mengiringi cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Tapi satu hal yang saya mau kongsikan kepada kita lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu memiliki dasar kehidupan sebagai orang percaya yang kokoh, yang kuat. Jangan menjadi orang percaya ataupun orang Kristen yang tidak punya dasar, yang dasarnya hanya dengar-dengaran orang. Seperti mana ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, menurut orang lain, siapakah aku ini? Mereka katakan, orang lain katakan kamu adalah ini. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dan muridnya menjawab, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias. Nah, saudara dikasih Tuhan, alangkah baiknya kalau kita dapat menjawab itu dalam diri kita, mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, tema yang saya berikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini yaitu dasar kehidupan orang percaya. Saya sangat diberkati. Dasar kehidupan orang percaya.
Dalam kita menghadapi cabaran-cabaran akan datang ini, pasti kita perlu memiliki dasar hidup orang yang percaya. Dan yang paling dasar, ada 3 perkara yang paling mendasar yang perlu sekali dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita lihat seperti mana yang Tuhan Yesus katakan tadi, akulah pokok anggur yang benar. Dia tidak hanya katakan akulah pokok anggur, tetapi dia katakan akulah pohon anggur yang benar. Pohon anggur yang benar berarti orang ataupun siapa yang mengatakan bahwa dia adalah benar, seperti mana Tuhan Yesus katakan, dia betul-betul benar. Tidak dapat disangkali bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pohon anggur yang benar. Karena dalam kebenaran ataupun dia hidup dalam kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri dan dia mampu memberikan kebenaran itu kepada orang lain. Itu sebabnya dia katakan akulah pohon anggur yang benar. Yang kedua dia katakan satu pengakuan Tuhan Yesus kepada semua orang yang akan percaya dan sentiasa percaya kepada dia adalah kamu adalah ranting-rantingku. Kamu adalah carang-carangnya. Itu adalah pengakuan dan satu pengiktirafan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pohon anggur yang benar dan dia mengisytiharkan, dia mengakui, dia memberikan pengiktirafan kepada kita sebagai orang-orang percaya, kepada gereja-gerejanya, bahwa kita adalah carang-carang atau ranting-ranting atau dahan-dahannya, maka itu adalah pengiktirafan yang terbesar. Maka jangan sekali-kali ada di antara kita yang melupakan hal ini. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang menindakkan hal ini ataupun tidak memperakui hal ini, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dan dikatakan di sana lagi oleh Tuhan Yesus bahwa apabila kita memisahkan diri kita daripada pohon anggur yang benar, kita akan menjadi kering, menjadi ranting ataupun menjadi carang yang menjadi kering dan dikumpulkan bersama dengan ranting-ranting yang lain sehingga layu dan akan dibakar. Itu jelas sekali memperingatkan kita tentang tujuan orang yang terpisah daripada Tuhan. Tujuan hidup orang yang terpisah daripada Tuhan adalah kebinasaan. Dan yang terakhir saya lihat di sana adalah perkataan Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku katanya. Orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah itu perkara-perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan cerita ataupun nyatakan kepada kita pada pagi hari ini lewat pembacaan ini. Nah lebih dalam lagi kita melihat, kita menelusuri pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang sangat luar biasa, yang paling dasar, yang perlu kita bawa, yang perlu kita pegang, yang perlu kita hidupi, yang perlu kita ungkapkan, yang perlu kita saksikan kepada orang lain juga selepas kita memilikinya. Apa dia? Dasar yang pertama, seperti mana yang kita tahu bahwa apabila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah Tuhan kita. Nah dasar yang pertama adalah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti mana yang dinyatakan dalam pembacaan kita sebentar tadi. Bila kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka baru kita dapat mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Kalau kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan kita, maka kita itu orang-orang yang punya Tuhan, yang ada Tuhan, yang ada Tuhan yang menyertai, yang ada Tuhan yang menjadi pengharapan. Orang yang ada Tuhan selalunya dia tahu tujuan kehidupan dia sehari-hari.
Tetapi orang yang tiada Tuhan dalam kehidupan dia hanya meninggikan, ataupun dia hanya tahu tentang emosi dia hanya tahu tentang dia punya perasaan, dia hanya tahu tentang dia punya keinginan, tetapi dia tidak tahu apa perasaan orang lain, apa perasaan Tuhan, apa keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam dirinya. Orang yang punya Tuhan ataupun orang yang hidup bertuhankan Tuhan Yesus, dia akan menyembah Tuhan. Dia akan meninggikan nama Tuhan. Dia akan mengagungkan nama Tuhan dengan sepenuh-penuhnya hidupnya, hari lepas hari, masa demi masa. Dia akan meninggikan nama Tuhan. Dia tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan malu-malu untuk menyembah Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Dan kadang orang Kristen ini, dia hanya sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengakuan bibir. Tapi selepas itu dia tidak tahu sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya katakan, dia Tuhan. Itu boleh diketahui lewat penyembahan dia, lewat bagaimana dia meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi kita tidak mau menjadi tergolong dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan bahwa saya ada Tuhan, bukan saya adalah Tuhan. Saya ada Tuhan, tetapi dia tidak tahu menyembah Tuhan. Dia tidak meninggikan nama Tuhan, dia tidak mengagungkan nama Tuhan, apalagi mengandalkan Tuhan. Nah ini yang kalau kita baca betul-betul di Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8 ini, terdapat temuan ini. Orang yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang tahu siapa yang dia andalkan, siapa yang dia harapkan, siapa pengharapan dia. Nah, orang yang punya Tuhan ataupun yang punya pengharapan yang sungguh-sungguh, dia akan ada hubungan dengan pengharapannya. Dia akan ada hubungan dengan pengharapannya. Hubungannya adalah hubungan yang erat, hubungan yang intim. Kita tahu bahwa ketika berkali-kali dalam waktu Paskah ataupun hari Paskah, kita akan diberitakan dengan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mati dan bagaimana tabir bait Allah itu terbelah oleh karena anugerah Tuhan. Karena dalam perjanjian lama tabir bait Allah itu dibina ataupun dikhususkan, dikhaskan untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan tidak ada orang sembarang masuk dalam ruang maha kudus kecuali orang yang diutus oleh Tuhan. Dan itu pun kalau dia tidak bersiap sedia, dia akan mati di dalam itu. Dan orang yang masuk itu adalah orang sebagai pengantara dari rakyat biasa kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membelah tabir bait suci ketika Tuhan Yesus mati, dan dia telah memberikan anugerah yang terbesar supaya setiap orang percaya secara langsung boleh datang kepada Tuhan. Tapi yang sedihnya, masih terlalu banyak orang Kristen, masih terlalu banyak orang percaya yang sudah tahu bahwa dia adalah caranya Tuhan, tetapi dia masih mengandalkan cara-cara yang lain, dahan-dahan yang lain. Sedangkan dia sedang melekat pada pokok hambur yang benar. Dia masih mengandalkan orang lain, masih mengandalkan doa orang lain, masih mengandalkan berbagai-bagai dari orang lain. Coba kita belajar untuk setia mengandalkan Tuhan. Coba kita belajar untuk setia beriman ataupun percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita sedang sakit pada hari ini, mungkin kita dalam keadaan sakit, mari kita terus datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ketika kita sedang dalam keadaan kelemahan, mungkin iman kita sedang lemah, kita datang kepada Tuhan. Kita kuatkan hati dan datang kepada Tuhan.
Karena yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan. Bukan orang lain. Dalam Yesaya 30-31 itu sudah jelas. Penyataan firman Tuhan bahwa celakalah orang yang mengandalkan orang sesama, mengandalkan sesama orang Mesir, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan, bukan pasti yang cakap. Jadi mengandalkan Tuhan itu lebih baik. Kalau kita sakit pada hari ini, jangan tunggu orang yang jauh-jauh pergi berdoa. Mau tunggu si pastor dulu, ya sampai sini baru mau berdoa. Langsung berdoa. Karena yang Tuhan mau pakai iman itu adalah imanmu, bukan iman si pastor. Pastor hanya sokongan. Para pendoa sekolah, para peneguh hanya sokongan untuk berdoa. Walaupun dalam Yakobus itu sudah dinyatakan bahwa kalau ada di antara kami yang sakit, panggil para peneguh untuk mendoakan. Tapi yang sangat berkesan adalah imanmu bekerja, karena engkau adalah orang yang punya Tuhan, ada pengharapan. Bukan lagi orang yang tiada pengharapan, bukan orang yang tiada harapan. Jadi perkara pertama yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk menjadi ataupun sebagai orang percaya adalah Tuhan yang kita miliki atau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada Tuhan yang lain, jangan ada pengharapan yang lain, jangan ada andalan yang lain. Tuhan Yesus satu-satunya. Walaupun mungkin kadang-kadang ada orang yang mengatakan Tuhan kita sama, bahkan sebutan itu sama, ya sama, tetapi fungsinya berbeda. Yang saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adalah firman, pada mulanya adalah firman, dan telah menjadi manusia dan kembali kepada ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dialah Tuhan. Itulah Tuhan. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu jelas sekali. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu menjadi orang percaya dan sentiasa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Jangan lagi tunggu hal-hal yang lain, jangan lagi mengandalkan hal-hal yang lain. Dialah Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah katakan, akulah pohon anggur yang benar. Jelas, tidak ada yang benar selain pada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kaji dalam agama apapun sekali, itu tidak ada orang ataupun tidak ada nabi yang pernah mengatakan bahwa aku adalah pohon anggur yang benar. Nah, gereja secara umumnya juga harus dengan sepakat, dengan sehati, dengan setujuan ataupun dengan seiman mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam gereja. Nah, ciri khas orang yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus adalah memiliki ke-9 buah roh. Ini ciri khas yang dimiliki oleh gereja-gereja ataupun orang percaya yang memiliki kasih untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Tuhan, terlebih Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Injil 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 ayat yang ke-11, 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dan sampai 17, itu jelas mengatakan pro dan kontra. Orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia akan mengasihi sesamanya, dia akan memperhatikan sesamanya. Tetapi orang yang tidak, yang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama dan tidak memperhatikan sesama,
itu berarti dia sedang bermain-main dengan Tuhan. Kasih mengasihi. Yang kedua, orang yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus, dia punya sukacita. Sukacita yang besar. Karena dari awal kalau kita merayakan Christmas ini ataupun hari Natal ini, yang diberitakan itu adalah sukacita yang besar, yaitu keselamatan. Ketika kita pergi caroling itu sebenarnya kita sedang membawa gema Natal untuk semua yang kita kunjungi. Dan kita perlu menyatakan sukacita yang besar itu kepada orang yang kita kunjungi. Nah, kalau yang datang pergi caroling itu semua macam burung-burung, semua begini muka dia datang pergi rumah si Penetua Richard. Kalau begitu semua muka dia datang ke sana, apakah sukacita itu dibawa? Tidak dapat membawa sukacita, dan si tuan rumah pun begini menengok. Sepatutnya kita sedang membawa sukacita. Jadi orang-orang yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang punya sukacita yang besar. Kalau para gembala itu yang orang terpinggir, orang yang tidak dihargai oleh masyarakat umum, ketika mereka diberitakan dengan sukacita yang besar oleh para malaikat Tuhan, mereka begitu bersukacita, bersorak-sorai. Mereka bukan saja bersukacita, tapi mereka mengungkapkan sukacita itu kepada orang lain juga. Dan orang yang mendengar itu terheran-heran, kata firman Tuhan. Yang seterusnya memiliki damai sejahtera. Ada damai dalam hati, damai sejahtera dalam hidup. Bukan berarti tidak mempunyai kesusahan, tetapi memiliki damai sejahtera. Ada penyelesaian di dalam Tuhan. Tetap sabar walaupun dicabar. Ini orang yang tinggal ataupun Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Dia ramah ataupun murah hati. Yang seterusnya, kebaikan hatinya dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dinikmati, dapat didengar. Kesetiaannya kepada Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Dia lemah lembut, tidak kasar, tidak bengis dan sebagainya. Walaupun mungkin mukanya nampak bengis, tetapi lihat hatinya. Itu pertahanan kan? Penguasaan diri. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 2 Petrus pasal 4, jadi 52. 2 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, saya baca sampai ayat yang ke-10. Akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu, jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Kalau dalam terjemahan yang lain, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, dia katakan. Jadi ada penguasaan diri maksud dia. Terutama tunjukkanlah kasih seorang kepada yang lain, sebab kasih dapat memanfaatkan banyak kesalahan, memaafkan banyak kesalahan. Yang memerlukan makanan dan tumpangan hendaknya saudara terima di dalam rumah saudara dengan senang hati. Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Jelas ini firman Tuhan. Ada penguasaan diri, ada kemurahan hati, dan ada kebaikan, setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, dan setia kepada segala peraturan dalam gereja. Nah, itulah ciri-ciri ataupun ciri khas yang menandai orang percaya yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengatakan akulah pohon anggur yang benar. Nah, yang kedua, ini baru yang kedua,
Dasar yang kedua, dasar kehidupan orang percaya yang kedua yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita bawa dan perlu kita fungsikan juga kepada orang lain adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya suatu ungkapan ataupun bukan hanya suatu perasaan, tetapi mengasihi Tuhan itu terungkap lewat perbuatan kita. Mengasihi Tuhan itu terungkap lewat perbuatan kita, karena disitulah yang orang mau lihat. Kalau dia katakan dia mengasihi tetapi dia tidak ungkapkan lewat perbuatan, berarti dia sedang main-main. Tapi kita lihat di sini apa yang dikatakan mengasihi Tuhan, berarti mencintai pelayanan, menghargai setiap apa yang Tuhan percayakan, memperkembangkan apa yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu talenta ataupun bakat, memperkembangkan pelayanannya seperti doa Yabes, bukan Yabes kita di sini ya. Ada si Yabes kan? Oke. Tapi Yabes yang dalam Alkitab, doa Yabes yang ada di sini pun boleh juga. Tapi doa Yabes begini: kiranya Tuhan memperluaskan daerah-daerah, menjadikan kesakitan-kesakitan yang kau alami selama ini menjadi berkat. Dia katakan. Jadi itu terjadi karena Tuhan mengabulkan doa itu. Kenapa? Sebab Yabes mengasihi Tuhan. Yabes mengasihi Tuhan dan dengan segenap hati dia mengungkapkan, walaupun Yabes itu adalah nama yang diberikan karena ibunya merasa sakit untuk bersalin, tetapi Yabes ini menerbalikkan keadaan kesusahan yang dia alami. Dia katakan, kesusahan yang gua alami akan menjadi sukacita besar karena Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia mengasihi Tuhan. Jadi kita juga dituntut untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, mencintai pelayanan. Kalau Tuhan percayakan pelayanan, jangan ditolak, jangan menolak pelayanan. Karena sekali kita menolak pelayanan berarti kita sedang mencabut diri kita dari pohon anggur yang benar. Kita sedang ataupun kita sedang memisahkan diri kita daripada pohon anggur yang benar. Karena apabila kita dipercayakan suatu pelayanan, berarti Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu. Apabila Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu, Dia tidak akan suruh kita begitu saja. Tetapi seperti mana Tuhan Yesus perlakukan kepada murid-muridnya, Dia beri kuasa. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk keluar melayani, Dia beri kuasa. Dia beri kuasa untuk apa? Mengusir iblis, mengusir setan-setan, melenyapkan penyakit-penyakit. Itu Dia beri kuasa. Jadi Tuhan Yesus sampai hari ini pun Dia bila Dia mempercayakan tugas pelayanan buat kita, jangan takut. Jangan takut untuk mengambil pelayanan itu. Karena apabila kita punya pohon anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus yang mengarahkan itu, pasti Dia akan menyalurkan berkat, menyalurkan kuasa, menyalurkan kemampuan buat kita untuk melakukan pelayanan. Saya seringkali berdoa begini. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Memang pun bukan siapa-siapa. Dan saya tidak cukup kuat untuk menggagahi kelemahan saya, Tuhan. Saya tidak cukup mampu untuk melakukan semuanya ini. Tapi satu yang menjadi penghiburan kepada saya, apabila aku yang memutuskan, aku memberikan kemampuan bagi kamu. Saya mengingat akan apa yang Tuhan lakukan kepada Yeremia. Dan itu yang saya ingat. Saya imani bahwa saya juga hamba Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan. Dan kalian juga sebagai jemaat Tuhan, jangan merasa bahwa kalian itu bukan siapa-siapa, tetapi ingat, kalian itu telah dipercayakan suatu pelayanan. Lakukan pelayanan itu.
dengan sungguh-sungguh. Ada satu analogi yang saya letakkan dalam status saya baru-baru ini. Dan analogi itu juga dipakai ketika Natal kawasan di SIB Samin. Bila contohnya botol ini atau cawan, bila cawan ini ataupun botol ini tutupnya dibuka dan dituangkan air, dia akan penuh. Tetapi bila penutup ini tidak dibuka, akan lalu kita tuang air sampai besok lusa pun tidak akan pernah penuh. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau hati kita tertutup dengan pelayanan ataupun apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, sampai besok, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan tetap katakan, saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak layak. Tetapi bila kita bukakan pintu hati kita untuk menerima apa saja yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, dan kita relakan diri kita untuk dipakai Tuhan, kita akan semakin dipenuhi sehingga melimpah. Dan kita akan dapat menghasilkan buah yang makin lebat. Nah, mengasihi Tuhan berarti mencintai pelayanan, menghargai setiap apa yang Tuhan percayakan, memperkembangkan apa yang Tuhan berikan, yaitu karunia-karunia. Dan ciri khas orang yang mengasihi Tuhan adalah semakin bertumbuh dalam iman, semakin sembuh dari luka-luka hati, luka-luka dalaman. Dia tidak akan menyimpan lagi luka-luka ataupun memelihara lagi luka-luka dalam hatinya. Sudah 30 tahun ikut Tuhan, tetapi saya masih ingat apa yang kau cakap 25 tahun yang lalu. Kau sangat melukakan hatiku. Itu bukan ciri khas orang percaya yang mengasihi Tuhan. Tetapi apabila kita ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, apa yang sudah menyinggung perasaan kita kemarin, tahun lalu dan tahun-tahun yang sebelumnya, itu hanya tinggal cerita. Kita ceritakan itu karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Wah, walaupun dulu saya disakiti, tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Nah, semakin sembuh dari luka-luka hati dan tidak lagi menyimpan kenangan pahit. Yang ketiga, semakin dewasa dalam kerohanian, itu ciri khas. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah dewasa dari dulu sampai sekarang, berarti Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang keempat, semakin menjauh segala macam bentuk ataupun haruman dosa. Kalau bentuk dosa itu boleh kita lihat, tapi haruman itu kita hanya boleh hidup. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia semakin menjauhkan diri daripada segala bentuk dosa ataupun haruman dosa. Dan yang kelima, ciri khas orang yang mengasihi Tuhan adalah semakin mengerti firman Tuhan. Semakin mengerti firman Tuhan. Orang yang mengerti firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan hari ini, dia terus ada respon untuk berubah. Orang yang tidak pernah mengerti firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Itu tidak pernah mengerti firman Tuhan. Jadi usahakan diri Anda untuk mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, dasar yang ketiga, dengan perkataan bahwa akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Berarti kita itu perlu memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita lebih sungguh mengasihi Tuhan, kita punya Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, itu tidak akan lengkap. Anda tidak akan lengkap kalau tidak punya rasa takut akan Tuhan. Sehebat manapun, sehebat apapun Anda dalam pelayanan, dalam apapun yang Anda lakukan, tanpa rasa takut akan Tuhan, itu sangat tidak benar. Takut akan Tuhan ini berarti kita sangat menghormati dan meninggikan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berarti kita sungguh-sungguh
sungguh-sungguh mengagumi Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, bukan Tuhan dalam pikiran. Kadang-kadang orang hanya ada Tuhan dalam pikiran. Oh, Tuhan itu bagaimana ya? Tuhan itu besar apakah? Bukan begitu. Orang yang punya rasa takut akan Tuhan ini, dia akan senantiasa mau menyembah Tuhan. Dia akan senantiasa mau meninggikan nama Tuhan. Dia akan senantiasa takut akan melakukan dosa, takut terlibat dalam dosa. Tapi kadang-kadang saya terdengar juga kadang-kadang ada bohong sunat dan sebagainya, bohong sikit-sikit. Nah, itu walaupun dalam gurauan, tapi itu gambaran sebenarnya bahwa kita tidak boleh lagi yang seperti itu. Nah, takut akan Tuhan kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Sahabat-sahabat yang kukasihi, janganlah takut terhadap mereka yang ingin membunuh kalian. Mereka hanya dapat membunuh, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap jiwa kalian. Akan kukatakan, siapa yang harus kalian takuti? Takutlah terhadap Allah yang berkuasa membunuh dan melemparkan kalian ke dalam neraka. Ya, ini terjemahan dalam bahasa firman Allah yang hidup. Dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6, saya baca, Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman setiap saat, sumber keselamatan, hikmat dan pengetahuan yang sangat kaya. Takut akan Tuhan menjadi kunci kepada sumber kekayaan itu. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya kita senantiasa mau menempatkan diri kita untuk takut akan Tuhan ataupun menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh benci akan kebijaksanaan dan didikan. Ini juga berbicara tentang takut akan Tuhan, takut akan Allah. Amsal 8 ayat 13, jika orang hormat dan takut akan Allah, dia akan membenci kejahatan, karena kebijaksanaan membenci kesombongan, ketinggian hati kebobrokan dan segala macam penipuan. Dan yang terakhir, kita membaca dalam Ibrani 12 ayat 28-29. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Karena itu, marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan main-main, ikut Tuhan, ikut betul-betul, ikut Tuhan. Jadi orang yang senantiasa Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Dia lebih dari segala-galanya dan hormati Dia, takut akan Tuhan. Jangan takut dengan orang saja. Jumpa pastor, dia berusaha untuk kasih sembunyi dia punya dosa, berusaha menyembunyikan apa yang perlu disembunyikan. Tetapi di hadapan Tuhan dia tidak dapat sembunyikan apa-apa. Jadi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci untuk kita dapat melihat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah dasar. 3 dasar yang perlu kita pegang senantiasa dalam mendepani hari-hari depan yang akan kita tidak tahu bagaimana cabaran dia. Tapi peganglah 3 dasar ini, 3 perkara ini, yaitu Tuhanku adalah Tuhan Yesus Kristus. Aku mengasihi Dia lebih dari segala-galanya, dan mari kita lebih tunduk kepada Tuhan, takut akan Tuhan dalam segala hal. Takut akan Tuhan berarti takut untuk berada jauh dari Tuhan, takut untuk memisahkan diri daripada pohon yang anggur yang benar, takut untuk memisahkan diri daripada ibadah-ibadah, takut untuk memisahkan diri daripada segala pertemuan orang-orang percaya.
takut untuk memisahkan diri daripada berdoa dan sebagainya. Senantiasa melakukan itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, sampai di sini renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini.